Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah semoga dengan membaca basmalah kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di jalan, pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6 ini, anak-anak akan belajar tentang konversi satuan waktu, penggunaan tanda tanya dalam kalimat, dan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca dan mengamati, anak-anak dapat mengubah satuan waktu dengan benar. Dengan membaca dan mengamati, anak-anak dapat menggunakan tanda tanya dalam kalimat dengan benar. Dan dengan mengamati, anak-anak dapat mengetahui kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman dengan benar. Nah, anak-anak, perhatikan teks berikut. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Amati gambar yang ada di layar. Ayah berkata, "Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan." Anak-anak menjawab, "Ya ayah." Nah itu percakapan antara ayah dan anak-anak. Nah sebagai tugas 1, anak-anak dapat mengerjakan soal yang ada di layar. Tahukah anak-anak aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Nah, anak-anak dapat mencari aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Anak-anak bisa menuliskan nomor 2 sampai nomor 6. Kerjakan di buku tulis anak-anak. Kerjakan dengan teliti dan semangat. Nah, anak-anak, tentu anak-anak masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya, bukan? Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Nah, perhatikan kalimat tanya yang ada di layar. Yang pertama, bagaimana cara agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Di mana ia terjatuh? Menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar? Menurutmu kapan ia terjatuh? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gambar. Nah, anak-anak bisa membaca kalimat tanya tersebut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, anak-anak, sekarang kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban banjir secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Nah, tetapi sebelumnya anak-anak bisa mengamati gambar yang ada di layar. Kemudian tuliskan pertanyaan di bawah ini. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, siapa saja yang ikut kerja bakti? Nah, kata tanya yang digunakan adalah siapa. Berikutnya, apa yang dilakukan Udin bersama teman-temannya? Nah, kata tanya yang digunakan adalah apa? Dan
Jangan lupa beri tanda tanya di akhir kalimat. Nomor 3, mengapa harus berhati-hati ketika berjalan di tempat yang becek? Nomor 4, menggunakan kata tanya bagaimana? Bagaimana jika kita tidak berhati-hati? Nomor 5, di mana yang terkena bencana banjir? Nah, kata tanyanya adalah di mana? Yang berikutnya, yang terakhir nomor 6, kapan pemukiman warga terkena banjir? Nah, itulah kalimat tanya yang berhubungan dengan gambar. Anak-anak juga bisa membuat atau berlatih membuat kalimat tanya di rumah. Nah, anak-anak, Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, anak-anak kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amatilah gambar berikut ini secara teliti. Tentukan gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, anak-anak perlu mengingat bahwa yang dicentang adalah kegiatan kerja bakti. Nah, gambar yang pertama ada 3 anak yang sedang bermain. Apakah dicentang? Nah, jawabannya adalah tidak, karena bukan merupakan kegiatan kerja bakti. Gambar sampingnya kira-kira dicentang atau tidak ya? Nah, benar sekali, kita centang karena gambarnya adalah anak-anak yang melakukan kerja bakti membersihkan ruangan kelas. Berikutnya adalah centang karena anak-anak bekerja bakti membersihkan sekolah. Yang berikutnya kira-kira centang atau tidak ya? Nah, kita beri tanda silang karena bukan merupakan kegiatan kerja bakti. Yang berikutnya kita beri centang karena merupakan kegiatan kerja bakti. Dan yang terakhir kita beri silang karena bukan merupakan kegiatan kerja bakti dalam keragaman. Nah, anak-anak, masih ingatkah anak-anak berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Nah, banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Nah, masih ingatkah anak-anak berapa hari dalam 1 minggu? Nah, 1 minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, anak-anak amati juga gambar kalender yang ada di layar. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Banjir melanda selama 1 minggu. Jadi banjir berakhir 1 minggu atau 7 hari setelah 2 Januari, yaitu tanggal 9 Januari 2017. Nah, anak-anak kerjakan latihan berikut dengan teliti. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Nah, anak-anak, bahwa 2 minggu sama dengan 14 hari. Berarti karena mulai mengungsi tanggal 3 Januari 2017, maka 3 ditambah 14 sama dengan 17. Berarti warga kembali ke rumah masing-masing hari Selasa 17 Januari 2017. Nomor 2, bantuan untuk korban banjir mulai berdatangan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Bantuan terus berdatangan selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah bantuan berakhir? Nah, berarti 3 minggu sama dengan 21 hari.
Nah, karena dimulai tanggal 4 Januari, maka 4 ditambah 21 sama dengan 25. Nah, berarti jawabannya Rabu 25 Januari 2017. Bertiga, warga mulai membersihkan pemukiman hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017. Pemukiman benar-benar bersih setelah dibersihkan selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah pemukiman warga benar-benar bersih? Nah, karena dimulai tanggal 7 dan 2 minggu itu sama dengan 14 hari, maka 7 ditambah 14 sama dengan 21. Maka jawabannya adalah Sabtu 21 Januari 2017. Nomor 4, relawan mulai berdatangan hari Selasa tanggal 3 Januari 2016. Relawan membantu selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapakah relawan pulang ke tempat masing-masing? Nah, berarti 3 minggu sama dengan 21 hari. Karena dimulai tanggal 3, maka 3 ditambah 21 sama dengan 24. Nah, berarti jawabannya adalah Selasa 24 Januari 2016. Terakhir nomor 5, ada beberapa korban banjir yang dirawat di rumah sakit. Mereka mulai dirawat pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017. Mereka dirawat selama 1 minggu. Hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit? Nah, anak-anak, bahwa 1 minggu sama dengan 7 hari. Karena dimulai tanggal 5, maka 5 ditambah 7 sama dengan 12. Berarti jawabannya Kamis 12 Januari 2017. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Misalnya, siapa yang ikut kerja bakti? Mengapa kita harus berhati-hati saat jalan di tempat yang becek? Nah, kalimat tersebut diakhiri dengan tanda tanya. 1 minggu sama dengan 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. 2 minggu setelah tanggal 3 Januari 2021 adalah, nah, kita cari bahwa 2 minggu sama dengan 14 hari. Maka karena dimulai tanggal 3, berarti 3 ditambah 14 sama dengan 17. Jadi 2 minggu setelah tanggal 3 Januari 2021 adalah 17 Januari 2021. Kita harus berhati-hati ketika berjalan di tempat yang becek. Salah satu aturan berjalan di tempat yang becek adalah berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang tema 8, subtema 4. Nah, pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap rukun, saling menghargai, dan saling menghormati. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.